Halo guys, balik lagi di Forecast, yaitu sebuah podcast yang mengupas tentang informatika dan lainnya. Mantap. Nih, jadi kali ini kita kedatangan narasumber nih, Ra. Narasumber baru nih, yang katanya awam banget sama informatika. Terus dia coba-coba nih katanya masuk informatika dan akhirnya dia beradaptasi sama informatika. Tapi bisa ya melalui rintangan-rintangan yang asik. Bisa banget ini, makanya ini anaknya unik lah jatuhnya nih. Oh gitu, dia punya karakteristik juga ya? Iya. Waktu itu bahkan pernah lomba juga kan ya, mewakili prodi gitu. Kira-kira siapa? Langsung aja kita sambut Banes. Halo. Jadi dia Banes teman-teman, kenalin dulu mungkin dirinya ke Forecast. Kenalin dulu lah Banes. Ya, halo Forecast People dan para penonton. Nama saya Anjasnita Setri Banezia, panggil Ibanes, dari Prodi Informatika Angkatan 2019. Udah. Iya. Informatika 2019, ini satu angkatan bang. Satu angkatan nama lu berarti ya? Satu angkatan. Nah, ini Banes kan udah dateng nih ke podcastnya Informatika. Nggak apa-apa dong dikepo-kepoin. Oh iya, nggak apa, jelas. Jawab yang mau ditanya ya. Harus kayak harus ini. Saya tanya nih, katanya nih gue dengar kan Banes tuh dari dulunya SMK musik. Iya. Ya kan SMK musik. Kok bisa gitu kayak lu nyebrang ke informatika gitu? Kira-kira apa sih pertimbangannya? Dulu pertimbangan yang agak sulit juga sebenarnya buat dipilih, karena pertama kan di musik, terus ke informatika tuh kayak nyebrang jauh banget gitu, kayak ya gitulah. Nah, jadi tuh faktor awalnya sebenarnya dari orang tua juga sih, karena kan ayah saya juga musisi, main gitar, terus kayak masa lalunya tuh kayak gak selamanya di musik kayak dapet penghasilan yang tetap gitu loh. Jadi kita kayak cari kira-kira prodi yang yang peluang kerja banyak, terus kira-kira di masa depan juga tetap dibutuhin. Nah, makanya kenapa informatika, karena teknologi kan pasti di masa depan pasti terus berkembang kan, terus kayak mau gak mau kita harus kuasain juga gitu, kenapa sih dibutuhin. Jadi ya karena itu sih, itu alasan cukup kuat kenapa masuk ke informatika. Tapi ayah musisi ya? Iya, main gitar. Tapi masih main musik ayah? Sekarang paling kalau ngeband aja kalau ada acara, terus paling sekarang jadi guru gitar gitu. Makanya ayah nambahinnya Ibanezia kali ya? Iya. Merek gitar kan? Iya dulu asal-usulnya gitu. Iya, merek gitar ya? Gitar merek apa sih itu? Merek... Jadi dulu ayah kan main di musik rock gitu. Nah, biasanya orang-orang musik rock biasanya pakai gitar, kalau nggak ya ada namanya Ibanez gitu, Gibson Les Paul atau apa. Nah, ini kalau ayah saya makanya Ibanez RG550, ya pokoknya ada lah model gitu. Nah, terus dia kayak jatuh cinta banget sama gitar itu dari tahun 94 tapi dibelinya. Terus nah, kenapa saya dinamain Ibanez ya karena itu. Iya. Oke, cinta banget. Jadi sebenarnya patut ditanyain sih sebenarnya. Sayang sama gitarnya apa sama Banes? Nah, itu dia. Enggak, canda. Gitarnya digenjreng saya juga lagi. Enggak lah ya, pasti sama anaknya Enggak lah. lah. Tapi kan Berarti emang ayahnya Banes ngebuat nama itu ya mungkin karena kesukaan sama musik satu bener. ya kan, benar. Dan mungkin emang anaknya juga musisi, pengen jadi musisi juga kali ya. Maksudnya kayak ada Betul. darah bisa main musik dan lahirlah dia gitu. Bener. Bisa Apalagi main kan musik juga. nama yang dikasih orang tua itu doa kan. Betul. Nah, mau nanya nggak nih Bang Adit? Apa? Mau nanya mungkin? Ya ini paling nanya, gue sih pengen nanya kayak Banes tuh belajar alat musik tuh apa aja sih yang dipelajarin gitu maksudnya? Hobi juga dari kecil kah atau gimana? Sebenarnya dulu sih mengapa jadi hobi, pas sekitar TK gitu, SD kelas 1 sih emang suka sama ayah didengerin musik-musik kayak tahun 80-an atau 90-an. Mulai dari band kayak The Beatles, atau kayak mulai progressive rock kayak Dream Theater, Toto jazz rock. Terus ya kayak gitu ya, semenjak itu kayak juga lama-lama enak juga nih musiknya, terus kayak dengerin terus kayak gitu sih. Terus kayak makin penasaran kan kayak gimana. Nah, terus kelas 3 SD pertama kali diajarin gitar sama ayah, kayak cuman 3 kunci kayak D, C, G kayak gitulah. Itu kan dulu kan pasti awal-awal kalau mencet nggak kuat gitu kan, tapi ya sama ayah diajarin 3 kunci itu sampai mencet kuat ya. Terus ya udah gitu deh. Terus ya ayah juga pertama-tama sebenarnya juga diajarin ayah sih, kayak
teknik gitar atau apa. Terus ya nggak lama-kelamaan kelas 6 SD, kelas 5 itu pindah ke biola secara nggak sengaja. Jadi dulu ayah kan udah lihat aku kira-kira kayak bisa nih main alat musik. Nah dia juga pengen adek main musik. Terus ditanyain dong adeknya apa, kayak kamu kira-kira pengen alat musik apa gitu. Terus kata adekku dulu biola. Nah terus ya udah akhirnya dibeliin biola kan. Terus gak tau gimana biolanya udah dibeli, adek tiba-tiba nggak suka gitu. Terus kayak biolanya ditelantarin gitu kan. Jadi kayak sayang gitu. Terus piano, tapi nggak mungkin beli piano karena harganya mahal, jadi les gitu. Nah pas di tempat les, nah dia kan les piano, aku ternyata ada kursus biola juga. Nah kepikiran biola di rumah kan ditelantarin. Terus jadi ya udah Banes mau gak les biola, terus cocok, ya udah jadi terus kayak gitu. Berarti dari ketidaksengajaan jatuhnya ya? Iya. Tapi sebenarnya main instrumen saya sih bass elektrik sih sebenarnya. Tuh pas SMP kelas 3 kayak mulai dalmin jazz, rock gitu. Ya di SMK lanjut biola klasik lagi. Tuh. Tapi sebelum masuk SMK itu kan SMK musik ya. Kalau di SMK musik emang kayak belajar semua alat musik apa gimana? Jadi di SMK musik menariknya jadi nggak cuman belajar tentang musik. Jadi 60% musik, 40%-nya itu pelajaran umum, kecuali IPA ya. Jadi tetap ada kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kewirausahaan, PKN, matematika tetap ada gitu. Cuman itu hanya 40% doang, kalau 60%-nya musik gitu. Tapi emang matematikanya standarnya nggak terlalu tinggi karena itu SMK musik, takutnya kan anak-anaknya fokus ke musik jadi terdistract gitu kan. Jadi ya kayak gitu sih paling. Sisa-sisanya kok pelajaran musik kayak komposisi musik, aransemen, harmoni manual, paling kayak paduan suara gitu atau instrumen mayor gitu. Kayak gitu sih paling. Nggak ngerti sih sebenarnya gue, tapi ini keren banget. Iya, maksudnya unik lah gitu maksudnya. Instrumen apa gitu. Tapi semuanya dipelajarin tuh. Apa keyboard, piano. Kalau di SMK. Jadi di SMK wajib, jadi ada namanya satu instrumen mayor. Instrumen mayor tuh jadi instrumen yang define diri kita, maksudnya kayak mayor instrumen misalkan saya sebenarnya main apa, misalkan main gitar ya berarti instrumen mayornya gitar gitu. Nah kalau instrumen minor wajibkan dari sekolah musiknya. Nah minor itu anak-anaknya diwajibin main piano. Supaya apa? Karena katanya kalau piano kan range nada itu kayak luas gitu kan, ada 8 oktav. Nah jadi kalau udah paham piano pasti paham instrumen lain juga, jadi kenapa diwajibin piano karena begitu gitu sih. Kayak kuliah juga ya berarti ya? Ada mayor sama minor juga ya? Iya. Oh kayak gitu. Terus Ada tambahan paduan suara itu wajib gitu. Oke, kan tadi kan kayak matematika juga matematika dasar gitu kan ya. Terus kalau misalnya sekarang kan kayak di informatika, apalagi kita ya waktu semester 1 itu kan sampai dapat fisika, itu gimana gitu, kayak kesulitan Banes mungkin kayak awal-awal di informatika. Pas masuk sini sempet agak kaget juga karena baru masuk tiba-tiba jump scare, kok tiba-tiba ada fisika dasar, ada kayak ya pemrograman belum pernah juga kan di SMK. Dulu ada sih cuman komputer, tapi ya cuman bukan ngupas lebih dalam tentang pemrogramannya gitu, cuman kayak fungsi Microsoft kayak gimana digunainnya gitu-gitu aja. Dasar lah ya. Iya dasar gitu. Makanya pas masuk sini sebenarnya butuh waktu agak lama juga buat adaptasi, tapi ya sekarang alhamdulillah puji Tuhan udah lancar. Wih, Mantap. Mulai bisa menyesuaikan lah ke dalam jalur. bener. Asalkan ada niat lah ya Nes. Iya benar gitu. Nah ini penanya nih Nes, semenjak lu kuliah gitu kan, lu kaget sama informatika. Nah kalau kata lu nih yang lu alamin, pelajaran apa yang lu susah dah? Kira-kira apa tuh? Matkul. Matkul. Mungkin lucu juga ya karena kan dari informatika tapi pelajaran yang paling susah biasanya kayak pemrograman gitu, karena sulit untuk dapetin logikanya. Betul. Itu tadi karena kan aku dari SMK musik biasanya baca not, kok jadi bacanya bahasa Python, bahasa C++ gitu, kayak ya agak kaget ya.
Terus yang susah lagi itu dulu sempet fisika agak susah juga sih sebenarnya karena nggak pernah ketemu, benar-benar nggak pernah ketemu di SMK. Terus itu aja sih paling. Kalkulus ya? aja. Kalkulus. Kalkulus juga. Itu kalkulus juga gue ngerasain sih emang. Iya bener emang. Bener. Tapi seru sih apa kayak challenging juga. Iyalah ya, tantangan lah ya. Iya benar-benar. Nantang. Betul. Iya sih bener. Terus kayak itu kan IP ya? Ibaratnya kayak banyak hitung-hitungnya yang tadi Banes sebut-sebutin kan, logika terus banyak hitung-hitungan gitu. Ada nggak sih kayak misalnya kayak temen atau orang yang bener-bener ngebantu Banes, jadi kayak Banes tuh kayak ringan lah gitu melewati semua itu gitu, Oh, ngebantu pas matkul apa yang fisika lah atau kalkulus. sama masa sulit di itu ya di kuliah. Motivasi Banis gitu maksudnya. Iya jadi apa kayak sebenarnya ada sih kebetulan apa angkatannya juga apa saya rasa kayak baik, kayak solid semua apa. Dulu kalau pemrograman susah ada sih namanya Samuel, dulu bantuin apa tanpa apa kalau pemrograman tanpa dia juga kayak hilang arah juga dulu sempet. Terus kalau kalkulus dulu dibantu ada Nanda, terus Rara juga sempet, terus Anaya gitu, Triana gitu, Ari dulu sempet apa kayak dimotivasi belajar gitu, kayak tanpa mereka juga kayak bukan apa-apa. Tapi itu pas semester awal. Terus pas selanjutnya ada si Bagus dulu sih, Bagus waktu itu bantuin kayak pemrograman atau apa, terus dia kayak kasih tahu caranya gitu. Ya, makanya apa bersyukur juga sih di informatika tuh kayak anak-anaknya tuh kayak pada apa ya saling bantu apa, terus kayak ngelewatin segala rintangan tuh bareng-bareng, kayak nggak ninggalin apa siapapun sendirian di belakang gitu. Jadi kayak berasa banget sih kekeluargaannya. Makanya pas masuk sini dulu kan sempat stres, tapi ya kalau inget-inget apa orang-orang di lingkungannya sih cuttingnya juga baik-baik, jadi kayak apa ya kayak motivasi tersendiri juga sih gitu. Jadi nggak sendiri ya rasanya. Ya bener-bener. Gila gimana? Jadi perjuangan Banis nih, aduh, keren. Dulu lumayan. Dari nol banget gitu kan soalnya. Nah ini gue pengen nanya juga nih Nes, kayak kan lu musik nih ya kan, main musik tuh, jadi pasti lu kan kayak keganggu juga kan sama kuliahnya gitu. Nah terus maksudnya lu sibuk nggak sih gitu kalau misalnya ada project atau gimana gitu. Nah terus lu cara ngatasinnya tuh kayak gimana gitu? Cara ngatasinnya, nah itu juga. Jadi di kuliah kita diajarin apa ya, dewasa buat cara bagi waktu gitu loh. Nah paling aku kalau cara bagi waktu tentu kuliah yang utama sih. Jadi kan musik paling aku hanya ngajar sampingan doang, jadi tetap ngutamain apa tugas-tugas kuliah gitu. Jadi kalau kuliah ada kelar ya baru kayak latihan instrumen gitu atau apa gitu. Jadi ya bagi waktunya sih pokoknya lebih mentingin kuliah dulu. Iya. Oh Banis juga ngajar musik juga? Iya ngajar musik juga, apa nyari tambahan apa. Ayah kan udah pensiun, jadi bantu dikit gitulah buat keluarga. Pundi-pundi ya, pundi-pundi cuan gitu. Bagus itu. Bagus. Ngajar semua alat musik atau gimana? Alat musik apa aja Untuk gitu? sekarang sih biola sama bass elektrik sih. Piano juga tapi bukan yang klasik, kayak pop atau jazz gitu. Dan itu Banis doang atau ada krunya lagi? Enggak, saya sendiri. Apa saya ngajarnya kayak privat gitu, kayak apa sih 4 mata gitu. Iya. Box. Gokil. Mantap. Jadi sebenarnya nggak ini ya apa namanya di informatika juga walaupun dari musik tapi tetap gimana ya maksudnya nggak ada hal yang nggak mungkin gitu ya. Kalau misalnya kita belajar terus ya bisa gitu kan. Itu Banes rasain gitu ya. Iya. Kayak coba hal yang belum pernah kita coba, maksudnya gimana ya? Kayak itu bisa jadi skill tambahan buat kita sih. Tapi emang ngomongnya mungkin gampang, tapi ini emang agak susah. Tapi ya kalau tanpa obstacle itu semua kita nggak akan jadi seperti sekarang maksudnya. Bener. Ya gitu. Banes 2020 guys. Itu tuh hidup tanpa tantangan tuh kurang abdol lah ya ibarat katanya mah. Atau enggak kayak
Banes nih ya. Mm-mm. Bisa main apa aja tadi? Piano. Iya, Piano bisa. Piano bisa. piano bisa. Biola juga. Iya, viola. Apa lagi? Trompet bisa gak sih? Apa sih itu yang trompet gitu? Saksofon gitu. Itu Enggak. Itu belum bisa. Itu belum bisa. Harmonika. Enggak. Oh ya udah. Mungkin Banes bisa kali tunjukin kita dikit. Salah satu alat musik itu, main musik gitu. Iya, main musik gitu. Kapan lagi ya? Iya, kepo nih. Forecast, di Forecast. Iya. Coba Ya, ini semuanya. ada biola. Nah, ini boleh nih langsung Nah, diambil ini alat boleh nih. musiknya. Wah. Waduh. Waduh. Ini katanya juga dari buntut kuda ini katanya. Iya. Nes. Oh iya. Iya nih kayak buntut kuda ini alat ininya ya. Tapi ini bisa Wah. lama-lama putus gitu ya? Tuh. Iya, ini Tuh, apa harus? apa sih namanya? Fun fact yang belum tahu tuh. Ini sebenarnya dari buntut kuda. Ya, ini dari buntut kuda. Iya, gua kira dulu benang nilon apa enggak apa gitu ya. Oh. Cingan gitu ya? Iya. Enggak ya, jadi ini dari buntut kuda, nggak tahu kenapa tuh, mungkin karena bahannya halus terus gak kasar, gak licin. Jadi kayak kalau digesek ke sana kan butuh Duduk mas. Dia saking excited ini. Iya. kalau permukaan yang terlalu licin, kalau digesek ke senar juga gak keluar suaranya. Ini Ya tahu itu susah. Waduh. Kok bisa gitu ya? iya jadi gitu. Oh tapi ini nggak dari buntut kuda nih yang ininya? Oh enggak dong. Enggak. Ntar jadinya suaranya kuda dong. Ya, kalau buntut kuda dulu. Gimana bang? Bukan biola. Gimana jadi suara? Ini kudanya nih ya. Gimana suaranya? Nggak bisa gua. Nina. Oh, boleh. Banes mau main lagu apa? Kenapa? Nah, mungkin Banes nih bisa nih mainin lagu lah gitu. Seenggaknya. Oh iya. Soalnya udah lama nggak latihan juga sih. Apa ya bener? Jadi sempet kan konsen kuliah, terus waktu itu sempat saya tangan kiri agak ada cedera gitu di kelingking. Biasanya nah itu yang perlu diinget mungkin yang main musik, jadi kalau latihan jangan diforsir kayak 4 jam, 5 jam, jangan. Oh gitu, jangan kayak gitu. Tuh tips tuh. Bisa sejam istirahat, 15 menit, sejam lagi main, istirahat kayak gitu sih. Kalau dipaksain nanti dia kayak tegang, terus cara nggak sadar jadinya ya sini kayak kayak gemeter gitu kan. Pokoknya ada aja, entah itu kayak salah otot atau apa gitu. Hati-hati. Sama pola hidupnya harus sehat gitu sih. Oh ya, terus nih pengen nunjukin lagu apa tadi, paling itu sih kalau di SMK aku kan diwajibin main lagu klasik. Jadi ini aku bawain sedikit aja lagu klasik dari Antonio Vivaldi, Boleh. Concerto in A minor. Oke, jadi dia kayak mana duduk atau berdiri? Duduk aja pak. Duduk aja bisa. Bisa kan? Ya. Oke. Kayak fasilitnya harus dicopot dulu, gak apa-apa. Soalnya Fasilitnya dicopot dulu aja nggak Ini aja apa-apa. nih ditaruh ke atas. Tuh nggak cepet deh. Bisa. Ya. Bisa. Udah aku Bisa. bukain aja. Udah buka aja nggak apa-apa. Nes, nggak Aduh, apa-apa. si Sini, bapak bukain, ini. bukain. Sorry. Ya, ayo. Ayo langsung kita saksikan Banes. sebentar ya, tangannya agak gemeteran. Nggak apa-apa Banes, nggak apa-apa. Demam panggung. Iya. Sudah. Kenapa tuh? Itu enak. Kenapa tuh? Diginiin. Itu kenapa tuh Banes kalau kayak gitu digituin? Oh, kenapa sih biar tangan kanan relax aja Oh, gitu. dikirain biar buntut kudanya halus lagi. Nggak ngerti ya? Oke, lanjut. Iya kayak gitu. Atau keluar kuda, gue nggak ngerti. Iya, Oke, lanjut. Jadi ini lagu klasik kayak gitu. Sumpah. Udah lama gak latihan. Nggak latihan aja gini. Abis itu kita bikin konten itu yuk. Kita bikin konten aja bertiga. Iya udah. Bikin konten aja bertiga. Sendiri. Biola buntut kuda tuh udah. Kita bikin. Wow. Waduh, goks Banes. Itu lagu klasik yang suka ada di dansa-dansa gitu nggak sih? Iya. Enggak?
Jadi ini sebenarnya, jadi klasik itu kan apa zamannya ada banyak, ada barok, ada renaissance, klasik, romantik sama modern. Ini salah satu lagu barok tahun 1600-an gitu. 1600-an. Iya, dulu emang dipakai buat apa sih? Iya, bisa buat dansa-dansa orang-orang dulu gitu lah. Kayak gitu sih. Tahu kan Iya. juga? Itu paling. Lu tahu, Ra? Tahu. Canon Indo. Oh iya. Canon In. Iya. Satu lagi lah, ya Pak. Satu lagu kali ya? Lagi, Pak. Pop Satu lah, lagu lagi ya. nih, kayak asik nih. Lagu pop. Nah, coba Banes satu lagu lagi deh, tuh. Mungkin A Whole New World. A Whole New World. Waduh. Aladdin. Coba main. Siap-siap terbang nih kayak. Nurun masih inget. Nggak apa-apa, Banes. Gue yang deg-degan nih. Ya. Kayak gitu sih. Iya. Wah, gila gokil banget. Ini cuma informatika yang punya, guys. Informatika punya. Punya, guys. Informatika UPJ. punya. Aduh. Makasih. Waduh, tepuk tangan lu. Gokil Banes, Gokil banget ya. gokil. Dengernya merinding sumpah. Ini juga sampai kamu gemeter demam panggung. Demam panggung ya, nggak apa-apa. Ya, jadi mungkin cukup lah ya, ini kepoin tentang si Banes ini lah ya. Gila. Kita kalau Gokil misalnya banget. dia mau kepoin dia, Instagram dia aja. Banyak coveran juga ya? Iya, tapi kalau di Instagram jarang ke instrumen lain soalnya. Itu tadi apa lagi agak cedera jadi kurang berani, takut main ya. Kayak gitu paling. GWS Pak. Tuh, cekin, ada banyak covernya. Ya, mungkin segitu dulu ya. Langsung segitu Udah dulu. cukup. Nah, Makasih banget Banes sudah datang. Ih, makasih. Thank you, Semoga Banes. sehat terus juga. Masih ngajar juga kan ya? Ya, semoga Lancar lancar terus. lah ya. Ngajarnya juga. ya. Makasih udah datang di forecast kita. Terus buat teman-teman yang mungkin mau nonton episode sebelum kita atau nanti minggu depan kita bakal ketemu lagi ya. Betul. Follow juga Instagram Informatika yaitu informatika_UPJ. Betul. Sama subscribe YouTube kita yaitu Forka UPJ gitu teman-teman. Udah ya? Sekian dari kita. Banes penutupan dulu sama Forka People. Mungkin ada pesan-pesan Ya, yang mau pesan disampaikan? terakhir. Oke. Jangan terakhir, serem juga. Ucapan selamat. Ucapan penutupan lah, Iya. penutupan forecast. Oh iya, oke. Ya, jadi paling yang penting di kondisi pandemi saat ini selalu jaga kesehatan, nggak cuma kesehatan fisik, kesehatan pikiran, karena pikiran itu ngaruh ke kesehatan fisik kita juga. Terus patuhi protokol kesehatan kemana. Terus bagi yang misalkan pilih yang sedikit pesan, jadi apa yang pilih kuliah, misalkan yang apa ya, yang dulu SMK kalian nggak pernah temuin atau kayak saya gitu dari musik ke Informatika. Pokoknya jangan apa ya, jangan nyerah deh dengan apapun apa. Dengan itu juga apa, kita juga bisa nambah skill, soft skill side kita. Terus dan itu pasti berguna untuk masa depan kita. Memang banyak obstacle yang di depan kita yang akan terjadi atau hal berat atau rintangan apapun. Tapi pokoknya jangan nyerah, apa push your limit. Terus dan semua itu pasti berguna suatu saat. Ya, paling gitu aja. Banes Jaya. Banes 2020. Ya, terima kasih Banes Ya. hari ini. Thank you Jadi, Banes ya. Sampai jumpa minggu depan juga Forka People. Dadah. Dadah.